Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019 pada studi kasus Singkong Keju D9. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini kita ada Margareta Ayuningtyas dengan NIM 682018-112. Yang kedua ada Febrian Bima Maris dengan NIM 682018-113. Ada Sandra Gita dengan NIM 682018-120. Ada Mela Cahaya Nugraha dengan NIM 682018-204. Dan ada Gerardus Kevin Giovanni dengan NIM 682018-041. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa sih itu tata kelola. Tata kelola merupakan serangkaian aturan maupun tindakan yang dilakukan untuk menentukan strategi organisasi dan juga cara menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, mengapa sih perlu menggunakan COVID 2019? Karena COVID 2019 lebih fleksibel atau tidak kaku, sehingga tepat mengikuti perkembangan zaman dan juga objektif pada hasil dari domain COVID 2019. Profil perusahaan Singkong Keju D9 merupakan salah satu UMKM yang telah menerapkan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan bisnis, namun penerapannya belum dilakukan secara maksimal. Perusahaan ini bergerak di bidang kuliner dengan bahan dasar olahan yang berasal dari bahan makanan tradisional, yaitu singkong. Singkong Keju D9 sangat dinikmati dari berbagai daerah, misalnya Jogja, Semarang, Magelang, dan Jakarta. Pada gambar di atas, kita dapat melihat dari struktur organisasi perusahaan Singkong Keju D9. Yang pertama ada owner atau pemilik perusahaan, yang kedua ada kepala toko, yang ketiga ada mandor, selanjutnya mandor membawahi kepala produksi, kepala kafe, kasir, dan waiters. Sekarang kita masuk ke desain vektor. Yang pertama yaitu ada enterprise strategy. Di samping ada tabel, kita dapat melihat strategi Singkong Keju D9 saat ini fokus pada growth atau acquisition dengan penilaian 4 atau sangat penting, di mana Singkong Keju D9 berfokus pada perkembangan perusahaan seperti dikenal luas oleh masyarakat, serta Singkong Keju D9 juga mengedepankan kepuasan customer dengan memberikan pelayanan yang baik, sehingga pada client service atau stability memiliki penilaian 5 atau sangat penting. Tahap yang kedua yaitu enterprise goal. Tahap ini merupakan tahap dalam mengidentifikasi mengenai tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh Singkong Keju D9. Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Singkong Keju D9 adalah kepuasan customer dengan memberikan pelayanan dan kualitas produk yang baik. Dilihat pada tabel di atas ya, kita dapat melihat di EG01, EG05, EG10, dan EG13 mendapatkan nilai 5 atau paling penting karena Singkong Keju D9 memiliki tujuan untuk mengenalkan produknya ke pasar yang lebih luas, dinilai atau dimulai dengan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada customer. Selain itu juga untuk membantu mengenalkan produknya, Singkong Keju sangat mementingkan kualitas produk dengan menggunakan bahan baku singkong yang berkualitas tinggi dan terus melakukan inovasi pada produk agar terus tercipta varian baru. Tahap yang ketiga ada risk profile. Pada tabel di atas kita dapat melihat bahwa pada poin ke-12 dan 16 yaitu third party atau supplier incident dan as of nature merupakan risk rating yang paling tinggi. Hal ini
Dikarenakan singkong keju D9 sangat bergantung pada supplier bahan baku, yaitu singkong. Sehingga jika terjadi insiden, tentunya ini sangat berdampak pada produk, di mana singkong keju D9 akan mengurangi kekurangan bahan baku. Karena singkong keju D9 sendiri belum memiliki lahan singkong pribadi, jadi sangat bergantung pada supplier. Kemudian untuk Arts of Nature juga memiliki rating yang tinggi karena seperti yang sudah kita ketahui, singkong keju D9 menggunakan bahan baku singkong yang berkualitas baik dan sangat bergantung pada alam. 4. IT related issue. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada singkong keju D9, semua value mendapatkan nilai 3 dikarenakan kemampuan staf yang belum sepenuhnya paham akan penggunaan SITI dan perusahaan belum menerapkan teknologi secara maksimal. Domain yang dihasilkan adalah APO07, APO08, IDM05, MEA02, APO09, dan BAI07. 5. IT Threat Landscape merupakan tingkatan ancaman situasi sektor industri. Pada singkong D9, ancaman tinggi mendapatkan 25% dan ancaman rendah 75%, yang berarti perusahaan berada di tingkat ancaman rendah, karena perusahaan beroperasi di bawah tingkat ancaman normal. 6. Compliance Requirement. Singkong keju D9 sudah sebagian besar memenuhi High Compliance Requirement dengan jumlah persentase 65%, dan seperti contohnya yaitu sertifikasi PIRT, dikarenakan setiap perindustrian makanan harus memiliki sertifikasi tersebut guna perusahaan terdaftar di pemerintahan dan terkontrol. Sedangkan untuk normal dengan persentase 35%, dikarenakan masih adanya persyaratan yang sedang dalam proses pembaruan dan terletak pada sertifikasi halal yang masanya sudah habis. Pada bagian low memiliki persentase 0%, karena singkong keju D9 sudah memenuhi persyaratan lainnya. 7. Role of IT. Pada singkong keju D9, untuk support memiliki nilai angka 2. Pada factory, ketika IT tidak bisa memberikan dampak yang begitu besar bagi perusahaan, hanya akan mengganggu efektivitas bisnis dan diberikan angka 3. Kemudian pada turnaround, pada bagian ini IT memberikan dampak pemasaran yang cukup tinggi pada perusahaan dan memiliki angka 3. Kemudian strategik memiliki angka 5. IT memiliki peran yang begitu penting karena dampak dari pemasaran melalui sosial media yang dapat memberikan omset bisnis perusahaan. 8. IT Sourcing Model. Sumber model IT pada singkong keju D9 sebagian besar masih menggunakan layanan IT pihak luar perusahaan atau outsourcing, sehingga outsourcing memiliki persentase 90% dan terletak pada penggunaan hardware, berupa mesin kasir maupun mesin pada proses produksi. Sedangkan untuk cloud memiliki persentase 10%. Karena singkong keju D9 menggunakan media elektronik berupa email sebagai keperluan surat menyurat. Namun insourcing memiliki persentase 0% karena singkong keju D9 belum sama sekali memiliki layanan IT sendiri. 9. IT Implementation Method. Singkong keju D9 menggunakan metode implementasi tradisional atau metode waterfall, sehingga persentase metode implementasi tradisional adalah 100%. Sedangkan metode implementasi Agile dan DevOps memiliki persentase 0% karena tidak digunakan oleh singkong keju D9. 10. Teknologi Adoption Strategy merupakan tahapan untuk mengidentifikasi terkait strategi perusahaan dalam mengadopsi IT. Singkong keju D9 dapat dikategorikan sebagai slow adopter dengan nilai persentase sebesar 75% dan first mover 20%. Karena singkong keju D9 dalam mengimplementasikan teknologi baru masih sangat terlambat. 11. Enterprise Size. Enterprise size pada singkong keju D9 dapat dilihat dari jumlah karyawan tetap sebanyak 130 karyawan, yang artinya singkong keju D9 memiliki sourcing model bertipe medium enterprise karena memiliki lebih dari 50 dan kurang dari 250 karyawan.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbaikan kinerja tata kelola dapat ditingkatkan menggunakan kerangka kerja COVID 2009, terutama dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan aktivitas yang dapat dikerjakan dalam tata kelola teknologi informasi di Singkong Keju D9. Dalam beberapa langkah aktivitas, perbaikan yang telah dilakukan di Singkong Keju D9 perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan menambahkan penggunaan perangkat lunak atau sistem informasi yang berfungsi untuk melakukan pencatatan aset dan sarana komputer. Selain itu, untuk pengelolaan sumber daya manusia, perlu juga dibuat ke sistem informasi pelaksanaan aktivitas pembelajaran khususnya Singkong Keju D9 disertai dengan manajemen pengelolaan komputer yang terhubung dengan server terpusat, sehingga terdapat tata kelola akses komputer yang lebih tersistematis, terkontrol, dan dapat tersimpan di media penyimpanan yang ada di server. Beberapa rekomendasi saran dari hasil penelitian yang ada diantaranya yaitu 1. Perusahaan mengotomatis proses-proses bisnis yang masih manual. 2. Dibuatnya sebuah prosedur pengawasan yang nantinya dilakukan oleh staf ahli terhadap pengelolaan IT di perusahaan untuk melakukan pemantauan dari kinerja IT itu sendiri, sehingga proses bisnis di Singkong Keju D9 dapat terpantau dengan baik. 3. Dibuatnya pelatihan terhadap karyawan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia di perusahaan. 4. Dibuatnya manajemen strategi untuk layanan IT, supaya kinerja IT dalam perusahaan dapat dirasakan bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami sangat menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Terima kasih.